Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhkira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran tahfidz. Hari ini kita akan mempelajari tahfidz surat Al-Ghasyiyah ayat 13 sampai 17. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya dan diberikan tenaga yang kuat untuk melakukan ibadah. Seperti biasa, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dahulu. Oh iya, Bapak jadi lupa. Karena kita belajar tahfidz, maka lebih baik juga kita wudhu dahulu. Silakan yang belum wudhu, wudhu dahulu. Setelah wudhu, kita baca doa seperti biasa ya nak ya. Memohon supaya Allah memudahkan kita untuk mempelajari ilmu agama Islam ini. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Kini saatnya kita mulai belajar. Let's go, kita mulai. Surat Al-Ghasyiyah ayat 13 hingga 17. Kita mulai dari ayat 13. Seperti biasa, Bapak akan membaca ayat ini secara berulang-ulang dan nanti akan kita bahas penjelasan kata demi katanya. Ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fiha sururum marfu'ah. Bapak ulangi sekali lagi. Fiha sururum marfu'ah. Mari kita lihat penjelasannya. Nah, seperti biasa, Bapak akan bahas kata demi kata dan perlu kalian waspadai ketika ada tanda kotak merah. Itu jadi perhatian yang penting karena kebanyakan orang salah di situ. Bapak bahas ya kata demi kata. Fi mat tabi'i, ha mat tabi'i, fiha, seperti itu. Lanjut. Sururun, di situ tulisannya sururun. Run itu adalah mat, run adalah tanwin bertemu dengan huruf mim. Ayo, kalian sudah kelas 5, seharusnya sudah tahu tanwin bertemu huruf mim hukumnya apa. Di kelas 4 kalian sudah mempelajari hukum nun sukun dan tanwin. Nah, di sini ada tanwin tuh. Tanwin bertemu mim hukumnya apa yuk? Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Sesuai dengan namanya, idgham bi gunnah artinya idgham dengan gunnah. Jadi dia ditahan bacanya, digunnahkan 2 sampai 3 harokat. Jadi bacanya sururum rum 2 sampai 3 harokat. Sururum gitu. Sudah, kita lanjutkan. Mar fu mat tabi'i, fu di situ tulisannya atun. Di dalam seni membaca Al-Quran, ketika diwakafkan atau diberhentikan, maka huruf yang di sini ada huruf ain dan huruf ta. Nah, ta di sini sebutannya adalah ta marbutoh. Di ta itu ada banyak jenisnya. Ada yang disebut dengan ta ta'nis, ada yang disebut dengan ta marbutoh. Nah, ini adalah salah satunya, ta marbutoh. Ketika ada ta marbutoh di akhir ayat, maka dia berubah menjadi huruf ha besar ya. Ketika dihentikan, catatannya dihentikan atau diwakafkan. Jadi marfu'atun berubah jadi marfu'ah. Kita baca secara lengkap.
fiha sururum marfu'ah. Sampai sini paham? Mudah ya penjelasannya. Tinggal kalian pahami. Kalau nggak paham, catat di buku. Oh, ketika ketemu kata-kata sururum harus dibaca gunnah. Seperti itu aja. Ikuti apa yang Bapak baca, insyaallah kalian bisa. Next, ayat 14. Bapak dahulu baca. Wa akwabum mawdu'ah. Bapak ulangi sekali lagi. Wa akwabum mawdu'ah. Kita lihat penjelasannya. Sudah muncul. Bapak akan baca kata demi kata. Wa, pendek ya. Wa ak, wa ak, wa. Nah, wa yang kedua baru tuh ada gunnah. Maaf, wa yang kedua ada mat tabii, maaf. Wa ak, wa bun. Nah, lagi-lagi bun itu adalah tanwin. Tanwin, setelah tanwin ada huruf mim. Sama tuh hukumnya seperti yang tadi di atas. Idgham bi gunnah. Jadi digunnahkan. Bun 2-3 harokat. Bun jadinya bum. Sudah. Setelah itu mau. Du, ingat du adalah mat tabii. Sama kayak tadi, menjadi hak besar di akhirnya. Kita baca secara lengkap. Wa akwabum mawdu'ah. Seperti itu. Bisa? Kalau sudah bisa, kita pindah ke ayat selanjutnya. Next. Oke, ayat 15. Bapak baca dahulu. Wa namariqu masfufah. Bapak ulangi sekali lagi. Wa namariqu masfufah. Kita lihat penjelasannya. Oke. Bapak akan baca kata demi kata. Wa na ma mat tabii. Wa nama riqu pendek ya, riqu mas. Nah di situ huruf so yang bertanda sukun. Bedakan so, bedakan sin. Kalau sin biasa nyebutnya mas. Kalau so jadi tebal. Mouse, mas itu sin, mas. Kalau so jadi tebal. Mouse. Oke. Bedakan ya. Mouse, fu mat tabii 2 harokat. Fah. Kita baca secara lengkap. Wa namariqu masfufah. Seperti itu. Ingat, kalau kalian mempelajari ini dengan baik, Bapak yakin pasti bacaan kalian bagus. Yang Bapak lihat yang ada adalah ketika video ini ada, namun kalian itu tidak mempelajarinya. Seharusnya kalau mau belajar yang baik dan benar, dicatat setiap poin-poinnya. Lalu ketika kalian mempraktekkan bacaannya, pas, samakan. Contoh, tadi di ayat 13 ada keterangan mat tabii pada kata-kata fi, ha. Bacanya harus ada mat tabiinya. Fiha. Kemudian ada tadi idgham bi gunnah. Catat idgham bi gunnah, maka bacanya jadi sururum. Ada gunnahnya. Saya rasa gampang, Bapak rasa gampang ini kalau kalian benar-benar serius belajarnya. Oke, kalau sudah hafal dan sudah bagus bacanya, next kita pindah ke ayat selanjutnya. Al-Ghasyiyah ayat 16. Wa zarabiyyu mabthutsah. Bapak ulangi lagi bacanya. Wa zarabiyyu mabthutsah. Kita lihat penjelasannya. Nah, kebanyakan orang salah di situ tuh. Di mana kita bahas ya. Bapak akan baca kata demi kata. Wa zaro, ro 2 harokat mat tabii. Nah, di sini banyak salah. Biyu ditekan ya, karena ya-nya ada tasydid. Biyu. Wazarabiyu. Biyu. Mab. Nah, di situ ada
qalqalah. Ba bertanda sukun artinya dia qalqalah. Mab, mab. Thu, thu. Apa thu? Mad tabi'i. Thah, thah. Kita baca secara lengkap. Wazarabiyyu mabthuthah, mabthuthah. Bisa hati-hati ya pada kata-kata biyu di situ. Wazarabiyyu, biyu mabthuthah. Pendek ya, yu-nya juga pendek. Biyu, biyu mab, biyu mab. Seperti itu. Oke, ayat 16 sudah. Terakhir ayat 17. Bapak baca dahulu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bapak ulangi lagi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kita lihat penjelasannya. Fa la, lanya 2 harokat mad tabi'i. Kemudian ada kotak merah. Ada di situ nun sukun bertemu dengan huruf dho. Ayo, nun sukun bertemu dho, apa hukumnya? Hukumnya adalah ikhfa. Kalau ikhfa maka bacanya sama, harus digunakan. Yang zuru rumah tobi runa ilal jangan ada tasydid ya, dia tidak ada tasydid. Ilal ibili pendek, ibili kaifa, ibili kaifa khuliqat. Kita baca secara lengkap. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Seperti itu. Ingat, hafalkan dengan baik. Setelah hafal, tiru video ini dengan baik pula, baik pengucapannya, panjang pendeknya, semuanya dipaskan. Kalau sudah, seperti biasa, kirim hafalan kalian di grup tahfidz. Oke, sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak tutup pertemuan hari ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.